video kali ini gue mau sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua tentang si Camry ini, yaitu tentang kelebihan dan kelemahan apa saja yang telah saya rasakan sebagai pengguna di mobil Camry ini, tipe Q, tipe yang paling tinggi. Dan juga gue akan kasih tahu ke teman-teman semua alasan apa aja yang membuat gue ngambil si Camry ini. Oke, jadi yang pertama itu gue akan ngomongin masalah keunggulannya dulu ya guys. Camry itu unggul di kenyamanannya guys, terutama di suspensinya. Dia itu nyaman pokoknya empuk. Kalau gue bandingin dengan si Accord CP2, si Camry ini untuk bantingan dia emang lebih empuk, terasa lebih empuk. Kemudian ya jelas lah itu, jadi bawaannya itu lebih membuat nyaman para penumpangnya, jelas, karena ya itu suspensinya empuk. Kemudian hal selanjutnya itu ya, khusus untuk tipe Q ini ya, karena gue kan ini pakainya tipe Q. Kemudian yang kedua itu tentang tenaganya guys. Yuk, betul sekali, tenaga dari Camry tipe Q ini karena dia menggunakan mesin 2GRFE 3500 cc V6. Nah itu dia. Ini adalah salah satu alasan kenapa gue memilih si Camry tipe Q ini. Secara pabrikan itu dia stoknya itu kan 277 BK. Kemudian torsinya itu 346 Nm. Itu angka yang menurut gue itu sudah sangat cukup besar untuk mobil. Diinjak gas tuh tenaganya dia terus ngisi terus. Kemudian yang ketiga itu adalah build quality-nya. Ya, jadi build quality terutama dari interiornya itu menurut gue acungi jempol lah. Oke, bagus. Bahannya pun cukup bagus. Kalau gue bandingin lagi dengan si CP2, si CP2 itu lebih banyak plastik yang tertempel di bagian interior. Kalau yang si Camry ini, dia itu ternyata sudah si plastiknya itu dilapisi lagi guys. Contohnya ini seperti pilar A ini itu pilar A yang di samping ini, itu ternyata dia sudah dilapisi semacam bahan blue glue atau suede ya. Jadi ini bukan plastik langsung. Jadi menurut gue ya cukup bagus lah build quality-nya. Kemudian banyak juga wood panel di setir, di pintu, di dashboard, kemudian di konsol transmisi tengah, di belakang. Kemudian yang keempat ya, yang keempat itu adalah fiturnya lengkap banget guys. Jadi teman-teman tahu semua lah ya, Camry tipe Q yang generasi berapa ini, generasi ke-6 ya dari Camry ini. Fiturnya itu menurut gue cukup lengkap ya. Salah satunya itu fitur-fitur yang fungsional ya, seperti moonroof. Kemudian dia itu proyektornya sudah HID bawaannya, dan juga sudah auto leveling. Kemudian untuk spionnya, kalau mundur itu dia bisa apa disebutnya ya, kalau mundur itu jadi ketika kita mundur kita bisa lihat bagian bawah dari belakang gitu. Jadi otomatis dia si kacanya itu mengarahnya ke arah bawah, ke arah ban mobil. Itu juga menurut gue sangat fungsional. Kemudian untuk
masalah privasinya untuk bagian penumpang cukup memadai ya, karena di samping dari jok belakang itu jendela itu kanan kiri sudah ada tirai, dan juga di kaca belakang juga ada tirai. Itu menurut gue sangat membantu ya ketika untuk menjaga privasi dan juga menghindari dari cahaya sinar matahari langsung. Jadi ya yang kecil-kecil itu fitur yang menurut gue itu fungsional banget. Kemudian kursi bagian belakangnya itu sudah bisa reclining ya, meskipun tidak sebanyak bagian depan, tapi itu sudah menjadi nilai plus lah dari mobil Camry tipe Q ini. Interiornya hitam ya, karena untuk tipe G dan tipe V itu kan warnanya beige ya, coklat muda. Kalau hitam gini bawaannya lebih sporty guys, jadi gue salah satu alasannya itu dari interiornya keren. Untuk Camry tipe Q ini menurut gue cukup bagus peredamnya. Kemudian dan yang terakhir itu adalah harganya itu sudah sangat terjangkau menurut gue ya, dengan fitur-fitur yang ada di mobil ini dengan kualitas brand Toyota, dengan harga second, harga bekasnya itu sekarang cukup jatuh. Jadi sangat menarik menurut gue untuk teman-teman semua yang mencari mobil fitur cukup lengkap dan juga tenaga besar. Kemudian gue bakal membahas juga kelemahan dari mobil si Camry tipe Q ini. Setirnya itu menurut gue agak berat ya dibanding CP2 lagi ya, agak berat dan juga kurang begitu direct dibanding CP2 lagi ya. Itu jadi setirnya ini kalau gue bandingin ya agak berat. Kemudian jelas karena cc-nya besar, tenaganya besar, otomatis bahan bakarnya pun besar pula pengeluarannya ya. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya ini untuk 1 kilometernya itu untuk dalam kota ya rata-rata itu 6-7 km per liter rata-rata dalam kota. Kemudian untuk luar kotanya 9-10 km per liter. Jadi ya cukup boros lah menurut gue, apalagi dipakai dalam kota itu jelas boros. Pajaknya mahal karena dia itu masuk tergolong mobil sedan dan mobil mewah di atas 3000 cc, maka pajaknya pun akan lebih mahal. Pajaknya itu ini tahun 2008 ya guys, di kota Bandung itu masih di angka 5 juta besar guys. Jadi hampir menyentuh 6 juta lah, 5 juta besar, 5,8, 5,9 begitu. Kemudian desainnya ya, kalau gue pribadi desainnya kurang begitu seret dengan interior maupun eksteriornya. Jadi terlalu untuk bapak-bapak lah. Jadi wajar saja karena ya yang pakai ini juga biasanya kan para pejabat dan juga para pengusaha, ya wajar lah. Tapi gue lebih mengorbankan desainnya karena gue lebih mengejar fungsional dan juga untuk tenaganya. Jadi ya mungkin dengan kekurangan yang ada di mobil ini menurut gue masih worth it untuk dimiliki di tahun 2020 ini. Part yang udah gue ganti yang paling mahal itu cuma breaker ya, wajar lah, usia sudah 10-12 tahun, tapi menurut gue masih dianggap modern dengan segala fitur yang ada di mobil ini dan juga tenaga yang dihasilkan oleh mobil ini. Alasan gue ngambil si Camry tipe Q ini, yang pertama karena tenaganya standarnya sudah besar, jadi dengan kita tidak memodif pun dia sudah mengeluarkan tenaga yang menurut gue
sangat besar. Kemudian yang kedua, harganya. Dengan harga di tahun 2020 ini dengan LCGC baru, teman-teman semua bisa juga dapat mobil Camry TPQ ini. Harganya itu sangat menarik. Kemudian yang ketiga itu kenyamanannya. Camry TPQ ini adalah mobil paket lengkap. Untuk kenyamanan dia dapat, untuk powerful dia dapat, untuk kemewahan juga dia dapat. Jadi ketiga ini dapat dengan budget yang sebesar LCGC. Jadi menurut gue sangat worth it untuk dimiliki. Oke guys, cukup sekian videonya. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih telah menonton.